Dalam Islam, hari kiamat merupakan peristiwa besar yang pasti terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan waktunya, meski manusia tidak pernah diberitahu kapan tepatnya itu akan terjadi. Namun, Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya telah menjelaskan tanda-tanda yang akan mendahuluinya. Di antara tanda-tanda besar tersebut ada 5 lelaki yang akan muncul menjelang hari kiamat, di mana 5 lelaki ini memainkan peran penting dalam perjalanan akhir zaman, membawa ujian besar sekaligus petunjuk bagi umat manusia. Lantas, siapakah 5 lelaki yang akan muncul menjelang datangnya hari kiamat? Simak ulasannya sampai selesai. Yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan sebarkan sebagai amal jariah Anda. Kisah 5 lelaki yang akan muncul menjelang hari kiamat ini menjadi pengingat bahwa perjalanan dunia ini memiliki akhir, dan semua harus bersiap menghadapi hari pembalasan. Kehadiran 5 lelaki yang akan muncul menjelang hari kiamat ini tidak hanya sekedar hadir, tetapi keberadaan mereka menjadi bagian dari ujian besar bagi manusia. Dalam hal ini, setiap muslim diingatkan untuk terus memperkuat keimanan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat tanda-tanda hari kiamat ini mulai terlihat. Berikut 5 lelaki yang akan muncul sebagai tanda kiamat yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Yang pertama, Imam Mahdi. Lelaki pertama yang akan muncul menjelang hari kiamat adalah Imam Mahdi, yaitu pemimpin yang dijanjikan untuk menegakkan keadilan. Imam Mahdi adalah sosok lelaki yang sangat dinantikan oleh umat Islam. Dalam bahasa Arab, kata imam berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapat petunjuk. Sesuai dengan namanya, Imam Mahdi akan menjadi pemimpin yang mengembalikan keadilan di dunia, di tengah kondisi dunia yang dipenuhi dengan kezaliman. Imam Mahdi muncul untuk menyelamatkan umat Islam dan membawa keadilan yang telah lama hilang. Rasulullah SAW bersabda, "Jika umur dunia hanya tinggal 1 hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanjangkan hari itu sampai seorang lelaki dari keturunanku diutus. Namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman." Hadis riwayat Abu Daud. Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Hasan bin Ali. Ia akan muncul di Mekkah ketika umat Islam berada dalam kondisi yang sangat terpuruk, di mana dunia saat itu dipenuhi dengan kezaliman, peperangan, dan perpecahan. Banyak umat Islam yang tersesat karena kehilangan pegangan dalam beragama. Pada awalnya, Imam Mahdi tidak akan menyadari bahwa dirinya adalah pemimpin yang dijanjikan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengilhamkan petunjuk kepadanya. Ia akan dibayat di depan Ka'bah oleh para ulama dan kaum mu'alimin yang mengenali tanda-tanda kepemimpinannya. Bayat ini akan menjadi awal dari perjuangannya untuk memimpin umat Islam. Namun Imam Mahdi akan menghadapi banyak tantangan, termasuk perang besar melawan musuh-musuh Islam. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Imam Mahdi akan memimpin umat Islam dalam perang besar yang dikenal sebagai Al-Malhamah Al-Kubro, atau perang dahsyat antara kaum muslimin dan musuh-musuh mereka, di mana dalam peperangan tersebut Imam Mahdi akan memimpin pasukan Islam yang terdiri dari orang-orang beriman sejati. Masa kepemimpinan Imam Mahdi akan berlangsung selama 7 hingga 9 tahun. Di bawah kepemimpinannya, umat Islam akan mengalami kejayaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Yang kedua, yakni Dajjal laknatullah. Dajjal telah disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai fitnah terbesar yang akan dihadapi oleh umat manusia. Tidak ada fitnah yang lebih besar dari Dajjal, karena ia akan datang dengan kemampuan yang begitu menakjubkan, yang mampu menggoyahkan iman orang-orang yang lemah. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada satupun makhluk sejak penciptaan Nabi Adam alaihi salam hingga hari kiamat yang lebih besar fitnahnya daripada Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Dajjal adalah seorang lelaki yang memiliki ciri-ciri fisik khusus. Ia bermata satu dengan mata kanannya buta, sedangkan mata kirinya menonjol seperti anggur. Pada dahinya Dajjal tertulis kata kafir yang dapat dibaca oleh setiap orang yang beriman, baik yang bisa membaca maupun tidak. Kemunculan Dajjal ini akan terjadi di wilayah timur di antara Khurasan dan Isfahan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat syahih, Dajjal akan mulai menyebarkan fitnahnya dengan cara mengaku sebagai Tuhan, sehingga banyak manusia yang tertipu oleh kekuatannya, karena Dajjal memiliki kemampuan untuk menurunkan hujan, membuat tanah-tanah tandus menjadi subur, bahkan menghidupkan orang mati. Semua itu adalah tipu daya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian besar bagi semua umat manusia. Dajjal akan membawa 2 hal, yaitu surga dan neraka. Namun Rasulullah SAW memperingatkan bahwa surga yang ditawarkan Dajjal sebenarnya adalah neraka, dan neraka yang ditawarkan Dajjal sebenarnya adalah surga. Bagi orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat, maka ia akan mudah tertipu oleh fitnah Dajjal.
Fitnah tersebut akan berlangsung selama 40 hari lamanya, di mana satu harinya seperti 1 tahun, satu harinya seperti 1 bulan, dan satu harinya seperti 1 minggu. Umat Islam diperintahkan untuk membaca surat Al-Kahfi sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal ini. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah penegak kebenaran di akhir zaman. Keyakinan akan turunnya Nabi Isa alaihissalam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akidah Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit dan menjanjikan bahwa beliau akan kembali turun ke dunia menjelang hari kiamat. Hal tersebut disebutkan dalam Al-Quran, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Maka janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu, dan ikutilah petunjukku, ini adalah jalan yang lurus. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 61. Dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah wafat, sepertinya yang diyakini oleh umat Nasrani, tapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dari upaya penyaliban oleh kaum Bani Israel yang bersekongkol untuk membunuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan yang mereka bunuh adalah seseorang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya." Quran Surah An-Nisa ayat 157. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Dalam keadaan hidup, beliau tetap berada di sana hingga tiba waktunya untuk turun kembali ke bumi. Sebagai salah satu tanda besar menjelang hari kiamat, bahwa turunnya Nabi Isa alaihissalam akan membawa misi yang sangat penting, yaitu menegakkan kebenaran, membinasakan fitnah, dan mempersatukan umat manusia di bawah syariat Islam. Rasulullah SAW telah menjelaskan secara rinci tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam akan turun ke dunia. Dalam sebuah hadis disebutkan, Nabi Isa putra Maryam akan turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus dengan mengenakan 2 kain yang dicelup dengan warna kekuningan. Beliau akan meletakkan kedua tangannya di sayap 2 malaikat. Apabila beliau menundukkan kepala, air akan menetes dari rambutnya, dan apabila beliau mengangkat kepala, air tersebut akan mengalir seperti mutiara. Nabi Isa alaihissalam akan turun di masa umat Islam berada dalam kondisi genting. Fitnah Dajjal telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan hanya segelintir orang yang berhasil bertahan dalam keimanan mereka. Turunnya Nabi Isa alaihissalam menjadi sebuah tanda harapan bagi umat Islam, karena dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau akan membinasakan Dajjal dan mengembalikan umat manusia kepada kebenaran. Sosok lelaki keempat yang akan muncul sebelum hari kiamat adalah Al-Jahjah. Ia adalah sosok misterius yang menjadi pemimpin di akhir zaman. Disebut dalam sebuah hadis bahwa kiamat tidakkah akan terjadi sebelum Al-Jahjah menjadi penguasa. Tanda kiamat tersebut terdapat dalam kitab-kitab tentang kiamat, seperti kitab Nihayatul Alam karya Muhammad Al-Arifi, dan kitab Al-Yaum Al-Akhir, Al-Kiamat Al-Sugrah, Al-Kubra karya Umar Sulaiman Al-Asqar. Keduanya menyandarkan hal ini pada hadis yang terdapat dalam Syahih Muslim, menurut riwayat yang terdapat dalam Sunnah At-Tirmidzi yang berasal dari Abu Hurairah, bahwa Al-Jahjah adalah seorang budak. Hal ini mengacu pada sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Siang dan malam tidak akan musnah sebelum seseorang dari kalangan budak yang bernama Al-Jahjah menjadi penguasa." Hadis riwayat Muslim. Penafsiran hadis ini menunjukkan bahwa Al-Jahjah berasal dari kalangan budak atau keturunan budak. Kehadirannya sebagai pemimpin dunia di akhir zaman menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat derajat siapapun yang dikehendakinya, tanpa memandang status sosial atau asal-usul seseorang. Berikutnya, lelaki kelima yang datang sebelum hari kiamat adalah seorang lelaki dari Kahtan. Ia adalah pemimpin yang menggiring manusia dengan tongkatnya. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang salah satu pertanda besar yang akan muncul menjelang hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga seorang pria dari Kahtan muncul menggiring manusia dengan tongkatnya." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut menggambarkan sosok lelaki dari Kahtan, yaitu seorang pemimpin yang akan muncul di akhir zaman. Dalam hal ini, ia mampu mengatur urusan umat manusia dan membawa mereka pada arah yang benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Umat manusia pada masa itu berada dalam kondisi membutuhkan figur seorang pemimpin yang memiliki sikap yang tegas, yang mampu mengendalikan situasi dunia yang penuh kekacauan. Kepemimpinannya tidak akan keluar dari ajaran Islam yang lurus. Ia tidak akan memimpin berdasarkan hawa nafsu atau ambisi pribadi, melainkan berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Namun ada pendapat bahwa lelaki dari Kahtan adalah seseorang yang akan muncul di akhir zaman setelah masa Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Ia akan mengambil alih kepemimpinan umat manusia setelah kedua tokoh besar tersebut untuk memimpin di masa-masa penuh ujian dan cobaan besar. Selain itu, ia juga membawa stabilitas dan keadilan serta memastikan bahwa manusia tetap berada di jalan yang benar setelah berbagai fitnah berlalu seperti kehancuran Dajjal serta Yajuj dan Majuj. Itu dia 5 laki-laki yang akan muncul sebelum datangnya hari kiamat dan menjadi tanda-tanda akan munculnya kiamat. Dari kisah 5 lelaki yang disebutkan oleh Rasulullah SAW melalui beberapa hadis akan muncul sebelum hari kiamat, dari sini kita akan mengambil banyak pelajaran berharga, mulai dari Imam Mahdi yang membawa keadilan, Nabi Isa Alas yang menjadi penegak kebenaran, Al-Jahjah hingga lelaki dari Kahtan yang menyatukan manusia di masa-masa sulit. Semuanya akan mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini adalah ujian. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mendapatkan ridho serta diselamatkan dari fitnah Dajjal. Jika kamu suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga sebarkan sebagai amal jariah Anda. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.